6 ciri dan kebiasaan dari si pemalas menurut kitab Amsal. Ini merupakan video pembahasan bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Di video sebelumnya sudah kita bahas bersama, ada 3 ciri terlebih dahulu. Orang malas itu senang tidur. Orang malas itu berharap agar setiap orang melayaninya, punya mental boss ya. Kemudian yang ketiga, orang malas itu selalu memimpikan, bicara besar tentang kekayaan, tetapi berakhir pada kemiskinan. Kemudian pada kesempatan ini, bagian kedua dan poin yang keempat, yaitu si pemalas pandai berdalih atau pandai beralasan. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Ada orang yang sangat malas menanam benih. Jadi pada musim panen, mereka mencari makanan dan tidak mendapat apa-apa. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-13 menjelaskan, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan, ya. Atau dia berkata bahwa orang malas banyak dalihnya. Aku tidak bisa pergi bekerja, katanya. Jika aku keluar rumah, mungkin aku bertemu dengan singa dan aku akan diterkamnya. Jadi saudara lihat, orang malas itu ya, bagian berikut yang keempat adalah bahwa orang malas itu suka berdalih, banyak alasan dalam hidupnya. Amsal 26 ayat 13-16 berkata, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Jadi orang pemalas itu suka tidur ya. Banyak alasan suka tidur, kemudian untuk makan saja susah ya. Kemudian dia bahkan merasa diri lebih pintar, lebih bijak. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ya, di terjemahan firman Allah yang hidup menjelaskan, pemalas tidak mau keluar untuk bekerja. Mungkin ada singa di luar, katanya. Ia meringkuk saja di tempat tidur, seperti juga daun pintu menempel pada engselnya, bolak-balik di tempat tidur. Ia merasa terlalu lelah, sekalipun hanya untuk mengangkat makanan dari piring ke mulutnya. Orang malas itu malas, ya. Salah satu yang terlihat adalah malas gerak, mager, ya. Namun demikian, ia menganggap dirinya lebih pandai daripada 7 orang bijak. Orang malas itu dinasihati, tapi saudara dia merasa diri lebih pintar, lebih bijak, ngomongnya besar, ya. Ya, itu sudah terlihat bahwa itu menurut kitab Amsal ciri orang malas. Yang kelima, si pemalas itu buruk dalam kinerja. Sudah hidup banyak alasan lagi sekarang dalam kinerja buruk sekali. Amsal 10 ayat 26 berkata, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Saya baca di dalam terjemahan yang lain berkata bahwa jangan menyuruh orang malas, ia hanya menjengkelkan saja. Seperti cuka melinukan gigi dan asap memedihkan mata. Kita kadang-kadang perintah orang malas itu buat kita yang hati sakit sendiri, dongkol sendiri, jengkel sendiri, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara janganlah menjadi pemalas ya, karena supaya engkau jangan mengganggu pekerjaan di dalam suatu perusahaan, marilah jadi pribadi bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, si pemalas bukan membangun. Dia tidak punya potensi untuk membangun dalam suatu perusahaan, suatu lingkungan, melainkan dia lebih berpotensi menjadi perusak. Si pemalas itu adalah perusak, Bapak Ibu Saudara. Amsal 18 ayat yang ke-9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Terjemahan firman Allah yang hidup, kemalasan sama buruknya dengan perbuatan seorang perusak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita mari menjadi berkat. Supaya jangan sampai dengan kita menganggur, kita tidak malas, tidak mau bekerja, hidup kita membawa masalah bagi lingkungan sekeliling kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Orang malas itu hidupnya tidak tertib dan tidak bekerja.
melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanggung jawab atas hidup kita, ya. Ingat, jangan engkau malas bekerja dan berusaha. Betul burung pipit Tuhan pelihara, tapi Tuhan tidak melempar makanan ke sarangnya. Betul Tuhan menurunkan mana bagi bangsa Israel, tapi bangsa Israel harus keluar memungutnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka ada 6 ciri manusia yang malas yang harus kita sadari bersama saat ini. Yaitu yang pertama, senang tidur. Yang kedua, berharap agar setiap orang melayaninya, mental boss. Yang ketiga, ia selalu menghayal atau memimpikan kekayaan tetapi berakhir dengan kemiskinan. Yang keempat, si pemalas itu pandai sekali beralasan atau berdalih. Yang kelima, si pemalas buruk dalam kinerja. Dan yang keenam, si pemalas bukan membangun, tapi justru menjadi perusak. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berkat. Ada sebuah ungkapan yang berkata, kalau engkau ingin sukses, lupakan alasan. Kalau banyak alasan, lupakan kesuksesan. Ya. Amsal jelas mengajarkan, orang yang malas itu hidupnya banyak berdalih, terlalu banyak alasan. Suruh ini, dia bilang gini, dia lempar kesalahan ke orang lain, ya. Dan sudah pasti dia tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berkat. Kalau hari ini hidupmu sepertinya susah sekali, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, ya. Hidupmu bagi orang malas pasti akan tambah susah lagi, ya. Nah, kalau hidupmu dalam kesusahan, coba koreksi. Jangan sampai 6 hal ini lagi melekat di diri kita. Nah, sudah pasti Alkitab bilang melalui Amsal bahwa orang yang malas hidupnya pasti akan mengalami kemiskinan, ya, kesusahan, itu sudah pasti. Maka mari kita bekerja sembari tentu kita mengandalkan Tuhan dan kita ingat firman Tuhan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat daripada Tuhan adalah berkat yang sesungguhnya yang tidak disertai dengan duka cita. Karena segala sesuatu yang kita bisa kerjakan, kita lakukan, itu adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.